Saya nggak malu untuk bilang ini, betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dikala masih terlilit hutang pinjol. Di saat terlilit hutang pinjol, saya butuh pekerjaan untuk mendapatkan uang dan mencicil hutang. Ini penjelasan singkat yang bisa saya lakukan ketika belum diterima kerja. Ini cerita yang mungkin aja kamu alami, dan saya harap kita bisa saling belajar dari sini. Saya menganggur sudah lebih dari 1 tahun, di mana terakhir kali saya resign, salah satu alasannya karena pinjol yang sudah menumpuk. Niat saya mencoba memperbaiki keadaan mental dan keuangan. Saya bukan orang jahat, saya mau bayar. Saya cuma manusia yang sedang dalam kesulitan. Tapi rasanya dunia tidak memberi ruang untuk orang yang punya tunggakan pinjol. Saya bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Tapi gimana mau bayar kalau diterima kerja saja saya kesulitan. Dalam 1 tahun itu, saya banyak sekali melamar pekerjaan di banyak perusahaan. Saya berusaha sekuat mungkin mencari dan melamar pekerjaan. Mungkin jumlahnya udah nggak kehitung berapa banyak lamaran yang udah saya kirim. Tapi sekarang saat video ini dibuat, saya masih belum diterima di perusahaan manapun. Awalnya saya berpikir mungkin saat tes pekerjaan atau saat interview, penilaian saya masih kurang bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mengevaluasi semua yang saya rasa salah. Saya juga sangat lancar mengerjakan soal tes atau interview HRD juga manajer. Hingga belakangan saya berpikir apa yang salah dan apa yang kurang dari usaha saya. Segala cara sudah saya upayakan keras. Ikhtiar yang kuat, doa dan ibadah, yang insya Allah disiplin juga saya lakukan. Sampai saya membaca berita soal sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terlilit hutang pinjol. Akhirnya saya merasa tertegun karena ingat hutang pinjol saya yang masih banyak tertunggak hingga 130 juta lebih saat ini. Saya baru sadar apakah benar ini yang menghalangi saya untuk masuk ke sebuah perusahaan. Jujur, saya merasa sangat tidak adil karena tujuan saya untuk mendapatkan pekerjaan adalah selain untuk memenuhi kebutuhan dan yang pasti mencoba mulai mencicil hutang-hutang saya pelan-pelan. Tapi saat saya memiliki niat baik itu, ternyata saya belum diberi kesempatan untuk mendapatkannya. Apa kalian ada merasakan hal yang sama di sini? Saya harap ada yang bisa berbagi di sini. Semoga ada yang terinspirasi agar hidupnya lebih baik. Saya mau cerita bagaimana saya menjalaninya pelan-pelan. Sesuatu yang anak-anak muda mesti harus aware dan Ya, juga hati-hati, terutama menyiapkan masa depannya, Mbak. ya, Nggak cuma susah nyari kerja, banyak sekali anak-anak muda yang harusnya lebih penting beli rumah daripada beli hal-hal yang sifatnya konsumtif, jadi nggak bisa karena mereka sudah kesangkut di slipnya gitu. Saya memang sudah terlanjur menggunakan pinjol karena banyak kebutuhan darurat, mendesak, dan juga karena kesalahan saya dalam mengatur dan mengelola keuangan. Mungkin kondisi itu juga yang dialami oleh banyak orang. Saya cuma manusia biasa yang butuh bertahan. Sedangkan tagihan pinjol datang dari sana-sini. Karena jumlah yang saya pakai lebih dari 15 pinjol. Saya merasa hidup saya makin tertekan. Buat kebutuhan sehari-hari kekurangan. Penghasilan belum ada sama sekali karena belum punya pekerjaan. Ditekan oleh istri dan orang tua saya, ditagih dan terus ditekan oleh si pinjol. Mental sudah tertekan, ditambah lagi cobaan belum diterima kerja karena pinjol ini. Semua masalah bertumpuk sampai saya merasa tidak kuat menjalaninya. Saya pun tidak tahu kenapa masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Buat teman-teman yang nonton video ini, coba dengerin cara saya agar bisa mengambil pelajaran yang baiknya tapi tinggalkan yang buruknya. Pertama, teman-teman tetap terus saja mengirimkan lamaran-lamaran kerja. Sampai saat ini pun saya masih tetap apply pekerjaan di semua platform lamaran kerja. Karena tetap saja peluang pasti ada walaupun sangat kecil. Intinya jangan sampai teman-teman menyerah dan berhenti. Karena rezeki itu Tuhan yang mengatur, kita yang mengusahakan. Kedua, jualan kecil-kecilan. Jangan sesekali merasa cukup dengan hanya mengirim banyak lamaran saja. Tetap harus ada usaha lainnya. Saya melakukan jualan kecil-kecilan. Kenapa ini penting? Saya akan kasih tahu setelah nanti saya jelaskan. Saya menitipkan jualan donat di warung dekat rumah saya. Saya belajar membuat donat, lalu minta izin dengan sopan sama yang punya warung untuk menitip jualan. Modalnya sangat kecil sekali. Uang 50.000 yang harusnya untuk seminggu, saya coba untuk jualan donat dulu. Keuntungannya sangat kecil. Saya hanya bisa memproduksi sehari 16 sampai 18 butir donat saja.
Kurang lebih hanya 10.000 keuntungan saya sehari. Itu pun kalau habis. Kalau nggak habis pasti lebih parah lagi. Bagi saya, kenapa ini penting? Karena saya merasa ada trigger atau karena ada yang memancing saya untuk mengusahakan hal yang lain selain melamar kerja. Dengan rutin dan disiplin melakukannya tiap hari, tidak peduli untung rugi, tapi banyak pelajaran yang saya ambil dari usaha yang saya lakukan untuk mendapat sedikit uang itu. Saya belajar lebih merasa bersyukur dan merasa puas. Betapa berharganya uang yang saya dapat 10.000 setiap hari dibanding gaji UMR yang saya dapat waktu saya kerja. Kalian pasti paham maksud saya. Dengan pelajaran penting itu, saya mulai bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu yang ketiga. Saya cari dan coba satu-satu semua peluang yang menghasilkan uang dari internet. Saya lakukan dengan sabar dan perlahan juga penuh dengan keyakinan. Mulai dari jualan jasa desain online, makelar online, atau affiliate sekarang namanya. Banyak banget yang saya coba dan sulit dijelaskan satu-satu. Tapi jangan sampai ikutan scam ya teman-teman. Karena di internet banyak scam seperti investasi bodong, trading, kripto, dan lain-lain. Oh, 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 oh. Intinya, kalau prosesnya instan dan cepat, itu sudah pasti scam. Saya sama sekali nggak menyarankan. Tetapi harus ada perjuangan berat yang harus kita jalanin. Prosesnya nggak instan, sangat lama, dan babak belur. Tapi perlahan menunjukkan ada perkembangan dan saya cukup senang. Walaupun sampai saat ini belum terlalu menghasilkan uang. Tapi saya bersyukur arahnya sudah ke sana. Dan di sini saya nggak mau jalan sendirian. Saya juga punya masalah yang sama mungkin dengan teman-teman yang menonton video ini. Saya mau terus ajak dan edukasi teman-teman supaya kita sama-sama lepas dari beban yang kita buat sendiri ini. Mungkin banyak yang mikir saya sudah punya uang sehingga saya bisa bikin konten seperti ini. Jawabannya tidak. 100% saya belum dapat apa-apa dari konten ini. Baru progresnya aja. Tapi yang harus teman-teman lihat adalah bagaimana perjuangan kita yang nggak boleh berhenti. Coba lagi, jatuh lagi, bangun lagi, coba terus. Sampai di waktu yang tepat, rezeki datang pada kita. Teman-teman yang sedang kesulitan karena pinjol, jika tidak mampu untuk bayar, silahkan galbay dulu. Karena ketika saya tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang, saya melakukan hal yang sama, yaitu galbay. Baru setelah itu, saya berpikir dan bertindak mencari solusi bagaimana saya harus mencari jalan keluar, bukan terlena dan ketakutan terus-menerus memikirkan hutang-hutang saya. Karena hal itu tidak akan memperbaiki kondisi masalah finansial saya. Kadang masalah kita bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita pernah mengambil keputusan yang salah di saat kondisi yang mendesak. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan fokus pada pinjolnya. Fokuslah pada apa yang akan kamu kerjakan ke depannya. Kalian akan menemukan cara lepas dari pinjol dengan menonton video ini. Dan video ini adalah salah satu cara yang bisa kalian terapkan sampai kalian bisa menemukan cara yang terbaik menurut versi kalian sendiri. Pelajaran yang saya dapat di sini adalah disiplin finansial, berani jujur tentang kondisi, tidak menyepelekan komitmen. Menjaga mental lebih penting dari uang. Saya mungkin jatuh sekarang, tapi saya lagi bangkit pelan-pelan. Dan itulah kenapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk tetap selalu gunakanlah akal sehat.